Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Kiranya kasih Tuhan senantiasa dilimpahkan bagi kehidupan saudara-saudaraku sekalian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang ustadz yang bernama Ustadz Juma, yang katanya seorang pendebat, ahli di dalam berdebat, terutama sering berdebat dengan tokoh-tokoh agama Kristen di YouTube yang sering dibangga-banggakan oleh umat Islam pada umumnya. Tetapi ada satu umat Muslim yang begitu luar biasa menentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Juma, karena sering kali mengganggu keyakinan umat beragama atau sering kali menyalahgunakan, sering kali keliru dalam menyampaikan isi-isi Alkitab. Bahkan mengatakan Ustadz Juma seorang menyesatkan karena selalu memberikan pemahaman-pemahaman yang menyesatkan terkait ajaran Kristen. Seperti apakah videonya? Kita lihat sama-sama. Mana saya live untuk menyampaikan salah satu materi yaitu terkait dengan ceramah daripada Juma, di mana dia mengatakan ada kontradiksi antara Matius 27 ayat ke-5 dengan Kisah 1 ayat ke-18. Ya, saudara-saudara sekalian, sebelumnya kalau bisa saya perdengarkan dulu videonya ya, mudah-mudahan bisa. Dan kalau suaranya didengar, tolong dijawab bahwa suaranya didengar ya. Nah, ini kita lihat sederhana aja sih sebenarnya. Dengan ini kan cerita-cerita yang dibangun di dalam Bible ini kan cerita yang muncul belakangan, benar nggak? Harusnya pola penagaran untuk mengukur penyaliban ini kebenaran atau kesesatan, maka yang harus jadi pola itu adalah kitab sebelumnya. Apa yang diceritakan di kitab sebelumnya terkait dengan tragedi ini. Tragedi ini bercerita tentang apa? Penyaliban. Ya, saya tertarik saudara-saudaraku sekalian dengan argumentasinya bahwa kalau kitab suci sesudah Taurat itu harus berpola pikir seperti di Taurat. Nah, ini blunder saudara, karena kalau hal itu diterapkan juga kepada Al-Quran, karena Al-Quran nanti ada sesudah Injil, sesudah Taurat. Jadi Taurat, Injil, baru Al-Quran. Jadi pola berpikirnya ini sudah tidak adil ya, tidak adil. Dia mau kalau Injil itu digambarkan seperti di Taurat. Mari kita dengarkan lagi saudara-saudara sekalian. Pembunuhan itu bercerita tentang apa? Di dalam apa yang sudah tertulis. Sebab setelah tragedi, siapapun bisa menulis dengan mengatakan ini penyalibannya karena harta warisan, ini disalibkan karena dosa warisan, ini dituliskan, ini disalibkan karena istri warisan, ini disalibkan. Dinda Jibri, boleh nggak buka kamera? Kita buktikan bahwa yang disalib itu adalah Yudas. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak bernarasi. Buka Matius 27 nomor 5, kitab Sabda, Alkitab Sabda paralel, jelas di situ. Nah, sambil menunggu beliau, kita lihat pula catatan yang ada. Apa yang disalib? Sabar Mbak, sabar. Begitu juga cerita yang diinformasikan dua wartawan yang berbeda. Dua wartawan yang berbeda ini menceritakan narasi yang berbeda dan sangat-sangat mencolok. Di dalam narasi penulis Matius, ya, di bab 27,
Di situ diterangkan Yudas melemparkan uang lalu gantung diri. Jadi Yudas tidak sempat beli tanah. Dia melemparkan uang lalu gantung diri menurut pewarta Matius. Tapi cerita yang kebalikannya diwartakan pula oleh penulis Kisah Para Rasul. Bab 1:18 di situ diceritakan bahwa Yudas membeli tanah dulu lalu bunuh diri. Coba saya ulang. Menurut pewarta, Ya, jadi begitulah saudara-saudaraku sekalian, antara apa yang tertulis di dalam Alkitab, dia dia memahaminya sebagai kontradiksi. Jadi penjelasannya begini saudara-saudaraku sekalian. Matius 27 pasal 5. Saya carikan dulu Matius 27 pasal 5. Matius 27 pasal 5. Dan setelah melemparkan keping-keping perak itu ke tempat suci, dia menyingkir. Dan setelah pergi, dia menggantung diri. Ini ILT, Indonesia Literal Translation. Sedangkan kalau kita baca terjemahan baru TB, itu lain lagi, ya, bisa menimbulkan pengertian yang berbeda. Ya. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Jadi Suma ini dia mengatakan kontradiksi dengan Kisah 1 ayat 18. Mari kita buka lagi. Kisah 1 ayat 18. Selanjutnya orang itu memang telah, ayat 18, telah memperoleh sebidang tanah, ya, dari upah ketidakbenaran, lalu karena jatuh dengan kepala lebih dahulu, bagian tengah tubuhnya pecah dan semua isi perutnya terburai. Jadi pada Matius 27 pasal 5, di Matius 27 pasal 5 itu yang membeli tanah itu menurut ini, ya, Matius, saya buka dulu lagi kembali. Matius 25 pasal 5. Dan ketika yang Matius 27 pasal 5. Matius 27 pasal 5. Dan setelah melemparkan keping-keping perak itu ke tempat suci, dia menyingkir dan dia pergi menggantung diri. Jadi maksudnya di sini Suma, uang yang dilemparkan itu ke rabi-rabi Yahudi itu adalah miliknya rabi, dia membeli. Padahal maksudnya rabi di sini membeli tanah itu bukan mengakui bahwa itu uangnya. Nah, itu yang penting diketahui saudara-saudaraku sekalian. Bukan uangnya rabi itu. Dia tidak mau mengambil uang itu, ya. Jadi rabi membelikan tanah. Jadi tanah itu tetap miliknya Yudas. Karena uangnya Yudas. Memang yang membeli itu adalah rabi. Nah, sedangkan menurut Suma, yang membeli tanah itu dan memilikinya adalah rabi. Sehingga kontradiksi dengan Kisah 1 pasal 18. Nah, jadi Suma tidak paham kalau dalam Islam namanya ilmu fikih. Kalau di dalam Islam namanya ilmu fikih. Jadi dia tidak mengurai bagaimana hukum itu dipahami dengan baik, aturannya ayat itu, ya. Jadi saya ulang sekali lagi saudara-saudaraku sekalian, bahwa uang yang dilemparkan oleh Yudas itu, uang itu tidak diakui oleh rabi sebagai uangnya rabi. Sekalipun para rabi itu sudah memegang uang itu dan dia belikan sebidang tanah. Nah, begitu. Nah, kalau pola berpikirnya Suma itu, uang itu miliknya rabi. Karena sudah dikembalikan oleh, menurut pemahamannya Suma itu dikembalikan. Ya.
Padahal di situ dilemparkan kepada rabi-rabi itu. Jadi saudara-saudaraku sekalian, jadi apa yang disampaikan oleh Suma keliru lagi di dalam menjelaskan Matius 27 pasal 5. Ya. Kalau kita baca lagi kisah, di kisah 1 ayat 18, ya. Selanjutnya orang ini memang telah memperoleh sebidang ladang. Ya, coba jelas sekali ayatnya. Selanjutnya orang ini memang telah memperoleh sebidang lahang. Karena uangnya di Matius pasal 27 ayat 5 itu dibelikan oleh rabi yang membeli, yang pergi membeli. Tapi bukan uangnya, tetap uangnya Yudas. Pahamnya? Nah, paham. Mudah-mudahan Anda paham. Sebidang ladang dari upah ke ketidakbenaran, lalu karena jatuh dengan kepala lebih dulu, bagian tengah tubuhnya pecah dan semua isi perutnya terburai. Jadi itu saudara-saudaraku sekalian yang bisa saya sampaikan. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video ini bisa mencerahkan penontonnya Suma, juga bisa mencerahkan penonton Kristen. Karena kalau Suma begini terus, maka dia mengajarkan ajaran sesat, ya, ajaran sesat. Dan yang disesatkan adalah selain orang Kristen, juga yang disesatkan adalah orang Islam itu sendiri. Karena Suma mengajarkan dengan cara yang keliru, ya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk memahami ilmu fikih. Ya, dia tidak mempunyai kemampuan untuk memahami ilmu fikih, karena dia mengatakan antara Matius 27 pasal 5 dengan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-18. Ya. Harus dibaca satu perikop. Ya betul, harus dibaca satu perikop supaya paham. Jadi tidak kontradiksi saudara. Sementara Suma mengatakan kontradiksi. Ya. Jadi ingat saudara bahwa yang di Matius pasal 27 ayat 5 itu, uang yang dikembalikan Yudas itu bukan menjadi miliknya. Rabi Yahudi tidak mau mengakui itu sebagai miliknya, karena tentu dianggapnya sudah uang najis, ya, uang haram. Nah, karena uang haram itu tidak dimasukkan ke dalam perbendaharaan bait suci Allah, maka dibelikanlah tanah. Jadi tanah itu tetap miliknya Yudas, ya. Sebagaimana di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sudah jelas sekali di situ dikatakan memang telah memperoleh sebidang tanah. Jadi karena dibeli, yang membelikan adalah rabi, Yudas memperoleh sebidang tanah dari hasil pembelian itu. Jadi bukan Yudas yang membeli, tapi uangnya Yudas. Ya, uangnya Yudas. Saya rasa salam Pak Ustaz, ya salam. Jadi saya rasa sudah clear, ya. Sudah clear. Karena saya juga tidak mau terlalu lama. Bapak sehat selalu, ya. Amin, amin. Jadi saya ulang sekali lagi, tidak kontradiksi antara Matius 27 pasal 5 dengan Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-18. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Ya, jadi tadi juga saya membuat beberapa video short, dan ternyata ada beberapa orang Islam yang mengkritik saya, di mana saya mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah dualisme. Ya, Al-Quran itu dualisme. Apa manfaatnya Al-Quran itu dipahami dualisme? Supaya ada yang namanya Allah yang maha kuasa. Sebab kalau satu saja Allah, dia tidak maha. Dan Allah yang tidak maha ini bukan saya yang pertama menjelaskan. Sudah ada ulama sebelumnya yang menjelaskan bahwa Allah tidak maha kasih.
Allah hanya banyak kasih. Itu ada kitab tafsirnya. Yes, ya. Karena Rabi tidak akan memakai uang upah darah. Iya, betul. Jadi Rabi itu tidak mau memiliki uang itu. Tapi kalau di pikirannya Suma, Rabi itu uang itu miliknya Rabi karena dikembalikan. Ya, begitu. Jadi dianggapnya kontradiksi, ya. Coba saya putarkan sekali lagi mana tadi ini. Warta Matius 27 nomor 5, Yudas melemparkan uang, habis melemparkan uang, Yudas kemudian bunuh diri. Yang membeli tanah adalah imam. Di pewarta kisah. Jadi apakah Anda mendengarnya? Apakah Anda mendengarnya? Tolong jawaban video yang saya putar, apakah didengar? Remantos, tolong informasinya, apakah kalau saya memutar video, apakah Anda dengar? Dengar, Pak? Oh, dengar, ya, terima kasih. Jadi seperti itulah, ya. Rasul 1, Yudas yang membeli tanah, bukan imam, lalu bunuh diri. Jadi kontradiksi yang sangat luar biasa. Jadi jelas sekali pemahamannya Suma itu keliru. Mari kita dengarkan sekali lagi. Ya. melemparkan uang, Yudas kemudian bunuh diri. Yang membeli tanah adalah imam.